Halo guys, coba lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Ballarat Botanical Garden yang berada di suburb Ballarat, negara bagian Victoria, Australia. Ballarat Botanical Gardens adalah sebuah taman yang didirikan pada tahun 1857. Luasnya sekitar 40 hektar dengan lebih dari 8.900 koleksi tanaman. Taman ini buka setiap hari mulai jam 7.30 pagi sampai jam 6 sore. Selain itu tidak ada tiket masuk alias gratis. Jarak yang ditempuh untuk mencapai lokasi sekitar 120 km. Oleh karena itu perlu melewati freeway supaya lebih cepat. Freeway ini seperti jalan tol, akan tetapi tidak bayar untuk melewatinya. Sementara itu kecepatan minimal adalah 80 km per jam dan kecepatan maksimal mencapai 110 km per jam. Pemandangan yang disajikan di sepanjang jalan benar-benar sangat indah dan menakjubkan. Terdapat hamparan rumput hijau yang dikelilingi bukit-bukit. Akhirnya sampai juga di lokasi. Area parkirnya luas dan muat untuk banyak sekali mobil. Selain itu, tidak ada tarif parkir alias gratis. Di sekitar lokasi terlihat banyak sekali hewan asli Australia, yaitu adalah black swan, sejenis angsa yang berwarna hitam. Untuk menuju lokasi, diharuskan berjalan kaki melewati pinggir danau. Danau ini bernama Lake Wendouree yang berada di dekat lokasi Ballarat Botanical Gardens. Terdapat jembatan kecil yang menghubungkan pinggir danau ini menuju pulau kecil yang berada di tengah danau. Pulau kecil ini bernama Yowlee Island. Jadi, ini adalah suatu pulau kecil yang di dalamnya berisi pepohonan dan semak belukar. Di tepi pulau ini terdapat monumen, yaitu Blue Tree Sculpture, yang merupakan peringatan bagi orang yang kehilangan nyawa akibat tekanan mental. Pemandangan yang disajikan dari tepi pulau ini benar-benar sangat indah dan menakjubkan. Terlihat hamparan air danau yang sangat bening dipadukan dengan langit yang sedang kelabu. Saatnya untuk berfoto bersama di tengah keindahan alam yang sangat mempesona. Hanya black swan dan kawanan burung saja yang menghuni danau ini, terlihat juga burung pelikan sedang asik berenang di tengah danau. Karena ukuran pulau ini sangat kecil, maka tidak ada yang menghuni pulau ini sehingga hanya dipenuhi semak belukar dan pepohonan. Di tepi danau ini juga terdapat area piknik yang sangat luas. Terdapat juga tempat barbecue yang boleh digunakan oleh pengunjung secara gratis. Ada juga Windmill Drive Outdoor Gym, yaitu area gym gratis yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Tak hanya itu, di tepi danau ini juga terdapat playground yang bernama Lake Wendouree Apex Adventure Playground.
Ada banyak sekali wahana permainan di area playground ini, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah kastil yang berbentuk labirin. Para bocil diharuskan untuk menyusuri labirin untuk bisa mencapai perosotan. Ada juga wahana permainan yang sangat menantang keseimbangan para bocil. Bahkan ada pula perosotan yang dikhususkan bagi anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Setelah puas bermain, saatnya untuk makan siang di tengah padang rumput yang sangat hijau. Di area playground ini terdapat air minum gratis berupa kran yang airnya bisa langsung diminum. Setelah puas berpetualang, saatnya untuk memasuki area Botanical Garden. Jalan setapak yang membelah area Botanic Garden terlihat sangat bersih, indah, dan rapi. Di tengah-tengah jalan setapak terdapat sebuah patung yang dikelilingi tanaman. Pemandangan yang disajikan di sepanjang jalan setapak ini terlihat sangat indah. Tak hanya hamparan rumput saja, akan tetapi pepohonan yang berbaris rapi. Di sepanjang jalan juga terlihat pepohonan yang tidak berdaun. Hal ini karena di awal musim ini masih belum tumbuh daunnya. Terdapat juga air mancur yang berada di tengah-tengah area taman ini. Ternyata jalan setapak ini mengarah pada Prime Minister Avenue. Jadi, ini adalah salah satu bagian unik yang berada di area Botanical Garden ini. Di sepanjang jalan setapak ini terdapat patung Perdana Menteri yang pernah menjabat negara Australia mulai dari negara ini merdeka sampai saat ini. Akhirnya sampai juga ke suatu tempat yang menjadi ikon Botanical Garden ini, yaitu adalah The Robert Clark Conservatory. Jadi, ini adalah semacam rumah kaca yang di dalamnya terdapat tanaman.
Bangunan rumah kaca ini berbentuk segitiga dengan memiliki banyak sekali sudut sehingga terlihat sangat megah dan wajar saja seringkali dijadikan ikon. Sebelum memasuki rumah kaca, ada baiknya muter-muter dulu di suatu bundaran yang dipenuhi taman bunga. Di dekat pintu masuk juga tersedia buku yang berisi informasi tanaman apa saja yang ditanam di dalam rumah kaca. Tersedia juga banyak sekali brosur yang berisi informasi. Di dalam rumah kaca terdapat banyak sekali tanaman. Terdapat juga bunga-bunga yang sedang bermekaran. Suhu di dalam rumah kaca ini terasa lebih hangat sehingga memungkinkan jenis bunga ini bermekaran. Terdapat juga tirai pembatas yang membuat bunga-bunga tampak lebih cantik dan rapi. Uniknya lagi, terdapat ember berisi koin-koin yang terletak di antara bunga-bunga. Saatnya untuk mengabadikan momen di antara cantiknya bunga yang sedang bermekaran. Bunga-bunga ini tak hanya menjadi sumber keindahan dan spot foto favorit, akan tetapi juga sebagai pusat edukasi bagi anak-anak untuk lebih mengenal tumbuhan. Saatnya berjalan menikmati keindahan bunga yang sedang bermekaran. Di awal musim semi memang saatnya bunga-bunga bermekaran karena suhu lebih hangat meskipun langit tidak cerah dan seringkali awan berwarna kelabu. Bagian berikutnya untuk dijelajahi adalah Statuary Pavilion. Jadi, ini adalah suatu bangunan kecil yang di dalamnya terdapat banyak sekali patung-patung. Patung ini terbuat dari batu marmer yang berbentuk manusia seperti gambaran dewa-dewi. Bagian berikutnya adalah fernery. Jadi, ini adalah suatu tempat yang ditumbuhi banyak sekali tumbuhan paku. Tak hanya ada di satu tempat, tumbuhan paku juga berada di bangunan lain. Hal unik dari bangunan ini adalah atapnya yang berbentuk prisma.
Ada juga area jalan setapak yang berkelok-kelok dan ditumbuhi banyak sekali jenis tanaman paku. Bagian berikutnya adalah Adam Lindsay Gordon Craft Cottage. Rumah kecil ini pernah dihuni oleh seorang penyair terkenal Australia yang bernama Adam Lindsay Gordon. Di tengah-tengah jalan terdapat miniatur jam matahari. Akan tetapi saat ini sulit sekali dipraktekkan karena cuaca sedang mendung. Bagian berikutnya yang sangat terkenal adalah Floral Clock. Jadi ini adalah jam raksasa yang berbentuk bunga. Angka-angka yang tertulis di jam ini terbuat dari tanaman dan bunga-bunga. Bagian terakhir yang dijelajahi adalah Ballarat Tramway Museum. Di depan museum ini terdapat tram dari zaman kuno. Ada juga papan informasi yang menjelaskan sejarah tram di kota ini. Pengunjung juga bisa merasakan naik tram dari zaman dahulu. Niatnya mau pulang, ternyata di jalan pulang terdapat Tugu Monumen. Tugu ini adalah The Australian Ex-Prisoner of War Memorial. Tugu ini merupakan peringatan bagi sekitar 35.000 orang Australia yang menjadi tawanan perang sejak perang berlangsung. Tertulis pula nama tawanan perang di batu granit ini. Karena searah jalan pulang menyempatkan diri untuk mampir ke sekolah Muhammadiyah yang ada di Australia. Sekolah ini bernama Muhammadiyah Australia College yang berada di suburb Melton, negara bagian Victoria, Australia. Sekolah ini berdiri di tahun 2021. Luas sekolah ini mencapai lebih dari 1 hektar dengan banyak sekali fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang olahraga, dan lapangan bermain. Sebagai warga Indonesia, bangga sekali ada organisasi besar yang membuka cabang sekolahnya di negara ini. Semoga langkah ini dicontoh oleh organisasi besar lainnya untuk lebih mengembangkan instansi pendidikan. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.